Salam sehat, salam jumpa, sukacita bisa berjumpa dengan saudara. Kita berada pada seri yang ke-6 dalam topik renungan, dikuatkan dan diteguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Dan ini merupakan seri yang terakhir di minggu ini karena ini hari Sabtu. Besoknya lagi sudah hari Minggu, pasti ada topik yang baru pada saat khotbah ibadah raya, saudara. Nah, mari sama-sama kita membuka Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan kepada Yosua, saudara. Dan kita tahu bahwa pada saat mereka di Gilgal, secara khusus Yosua dijumpai oleh panglima bala tentara Tuhan yang sebenarnya menampakkan itu untuk menyatakan kepada Yosua bahwa bukan Yosua atau bangsa Israel yang berperang, tetapi Allah yang berperang atas mereka dan atas bangsa Israel. Nah, mari kita melihat, saudara, ke depannya bahwa benar-benar Tuhan yang berperang atas bangsa Israel. Tetapi ada satu kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel dan para tua-tuanya, saudara. Mereka membuat kesepakatan perjanjian persahabatan dengan orang Gibeon, saudara. Suatu saat orang Gibeon itu karena mendengarkan bahwa bangsa Israel itu punya Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan kemudian bagaimana orang Israel disertai Allah dalam peperangan di seberang sungai Yordan. Kemudian juga masuk ke tanah Kanaan itu, kota Yeriko dan kota Ai. Dia sangat ketakutan. Memang sih semua bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu sudah takut, saudara. Sudah ciut menghadapi orang Israel. Nah, salah satunya adalah orang Gibeon ini. Makanya dia datang dengan siasat. Siasatnya dia pakai baju yang lusuh, yang sudah rusak, kemudian makanannya sudah dibikin kayak sudah lama, udah kering sekali dan sebagainya. Semuanya menggambarkan bahwa mereka itu orang dari jauh dan datang khusus untuk membuat perjanjian damai dengan orang Israel, saudara. Perjanjian persahabatan dengan orang Israel. Karena mereka, padahal 3 hari kemudian mereka ketahuan bahwa mereka itu bukan orang dari jauh, tapi mereka adalah di dalam bangsa Kanaan sendiri, orang yang dekat dengan mereka, saudara. Yosua 9 ayat 16. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka, saudara. Ini terjadi karena mereka membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan Allah. Itu masalahnya, saudara. Artinya mereka ditipu oleh siasatnya orang Gibeon itu. Nah, akhirnya apa? Mereka tidak bisa lagi menyerang orang Gibeon karena mereka sudah membuat sumpah kepada orang-orang ini. Bersumpah untuk perjanjian persahabatan ini, saudara. Nah, akhirnya apa? Karena ketahuan, akhirnya Yosua mengutuk mereka. Yosua, oleh sebab itu terkutuklah kamu. Yosua 9 ayat 23. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Dan memang mereka dipekerjakan, saudara, dan menjadi orang yang setia. Yosua 9 ayat 27. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempatnya akan dipilihnya. Saudara, jadi orang Gibeon ini sudah menjadi orangnya yang bekerja pada orang-orang Israel. Saudara, akhirnya apa, saudara? Raja-raja yang lain yang ada di tanah Kanaan itu karena melihat
Gibeon ini sudah menjadi bagian, menjadi sahabatnya orang Israel, saudara, karena ada perjanjian ini. Mereka kumpul, 5 raja berkumpul untuk menyerang Gibeon. Apa yang terjadi? Gibeon sangat ketakutan. Karena pasti dia akan kalah. Dia akan hancur oleh 5 raja-raja ini. Karena mereka gabung, saudara. Lalu kalau kita membaca Yosua 10 ayat 3-5, sebab itu Adoni Sedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Moham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Sarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debi, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Ini terus dan seterusnya. 5 raja untuk menggempur orang-orang Gibeon, karena mereka sudah melihat dan mendengar bahwa orang Gibeon ini sudah mengikat persahabatan dengan orang Israel. Lalu apa yang terjadi, saudara? Orang Gibeon mengirim utusan kepada Yosua minta tolong, ya. Dan akhirnya Yosua datang minta tolong. Dan apa yang Tuhan katakan, ya. Yosua 10 ayat 8, berfirman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ini sebenarnya tadi firman ini juga disampaikan pada Yosua 1 ayat 5 dan diulang lagi pada Yosua 10 ayat 8 ini. Ini serius. 5 raja ini Tuhan sudah bilang, aku akan menyerahkan mereka kepada tangan orang Israel, kepada Yosua. Dan apa yang terjadi? Nah, ini luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi, panglima bala tentara Tuhan datang untuk menjumpai Yosua, yang sebenarnya adalah pesannya bahwa bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang atas kamu. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Kita luar biasa, ini suatu peperangan yang luar biasa, yang dramatis, yang Tuhan di sana hadir, saudara. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai ke dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Waduh, kita bisa bayangkan kalau batu sebesar apa yang Tuhan lempar dari langit, saudara, sampai di Aseka sehingga mereka mati. Yang mati karena hujan batu itu lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Hari itu Yosua berbicara kepada Tuhan karena mereka belum membunuh semua raja-raja ini, pengikut-pengikutnya, prajurit-prajuritnya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, yang berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayolan. Wah, dua planet ini, saudara, yang tiap hari berputar, disuruh berhenti sama Yosua. Nah, apa yang terjadi di ayat 13? Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah, saudara, dikatakan, belum pernah ada hari seperti itu.
baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Siapa yang bisa menghentikan bulan? Siapa yang bisa menghentikan matahari? Tapi doa Yosua bisa, saudara, dan Tuhan menjawab doa itu. Belum pernah terjadi seperti ini dahulu dan juga sampai saat ini. Belum pernah terjadi, saudara. Belum pernah. Nah, saudara, lalu apa? Apa yang dilakukan oleh Yosua kepada 5 raja ini? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua 10 ayat 10 sampai Yosua 10 ayat 26 sampai 10. Yosua 10 ayat 26 sampai 27, saudara. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi sepanjang matahari terbenam atas perintah Yosua, tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu besar yang masih ada sampai sekarang. Haleluya, luar biasa. Akhirnya apa? 5 raja itu pun dibunuh. Prajuritnya semua dibunuh. Tuhan melemparkan batu dari langit, kemudian dikejar oleh pasukan dari Israel, dan juga akhirnya rajanya juga dibunuh, saudara. Luar biasa, memang benar-benar Tuhan berperang atas orang Israel. Sehingga siapa yang bisa melawan Tuhan, saudara? Tidak ada tentunya. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan Tuhan. Dan kemudian juga kota-kota lain direbut dengan cara yang luar biasa karena Tuhan menyertai mereka. Raja yang dikalahkan Musa di seberang sungai Yordan, ada Raja Sihon, Raja Og, Raja Basam, Raja Hesibon. Tetapi juga yang dikalahkan oleh Yosua di tanah Kanaan ada 31 raja, saudara. Yaitu Yosua 12:24, Raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Luar biasa. Peperangan ini terjadi 6 tahun berperang dengan raja-raja besar. Kemudian 10 tahun mereka masih berperang, tapi sudah juga ada pembagian wilayah, saudara. Maka selanjutnya dari Yosua 13 ini, ya, selanjutnya diadakan pembagian tanah yang berlangsung 10 tahun, saudara. Luar biasa memang, ini pembagian yang melelahkan. 10 tahun berjalan dari pasal 13 sampai 22, pasal 22. Pembagian ini oleh Yosua dan Iman Eliezer dengan cara undian, saudara. Kecuali Kaleb sudah ditentukan pada waktu Musa di Kades Barnea, pada waktu mereka, pada waktu Kaleb ini membawa berita yang sejujurnya, dan dia mengatakan bahwa kita akan menelan mereka karena Tuhan di pihak kita. Di Kaleb ini dia sudah diberikan Tuhan, tanah yang diinjaknya itu menjadi miliknya dia. Nah, saudara, pembagian ini di wilayah timur Sungai Yordan itu, jadi sebelum itu di wilayah Kemah yang ke-41, tempat persinggahan 41, yaitu masih mereka belum sampai di tanah Yordan, masih di seberang, belum sampai di tanah Kanaan, mereka masih di bagian timur Sungai Yordan. Dan ini dikasih kepada Ruben dan juga Gad dan juga setengah suku Manasye. Jadi sana ada dua setengah suku. Dan kemudian setengah lagi suku Manasye masuk ke mereka, pembagiannya ada di tanah Kanaan dan 9 suku lainnya. Karena
orang Lewi tidak punya pembagian karena tetap 12 suku karena Yusuf menjadi 2 suku, saudara. Jadi Manasye dan Efraim itu walaupun mereka adalah cucu dari Yakub, tetapi Yakub mengambil mereka sebagai anak, diangkat sebagai anak waktu mereka masih di Mesir, saudara. Jadi masih tetap walaupun orang Lewi tidak mendapat pusaka, tetap dibagi atas 12 suku, ya saudara. Ini suku Lewi di Hosea 13 ayat 14, hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusaka ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Tetapi saudara, ada kota-kota kediaman mereka, ada tempat-tempat pengembalaan mereka yang tersebar di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi mereka dibagi dari ada kota-kota yang bagian dari suku Israel, itu mereka di situ juga menjadi tempat kediaman mereka, dan juga ada tempat-tempat untuk pengembalaan kambing domba mereka, saudara. Lalu pada saat situ juga ditentukan ada kota perlindungan. Pada saat pembagian itu di Kanaan ada 3 dan juga di sebelah Sungai Yordan itu ada 3. Kenapa ada kota perlindungan itu? Supaya kalau misalnya terjadi pembunuhan yang tidak disengaja, maka si pembunuh itu berlarilah ke kota itu, perlindungan itu. Jadi jangan sampai dia dikejar oleh penagih darah, ya penuntut darah maksudnya. Dia akan masuk ke kota perlindungan itu untuk berlindung sampai diadakan sidang buat dia, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, yang luar biasanya. Jadi Tuhan yang berperang, sekali lagi, Tuhan yang berperang atas Israel. Yosua 2 diulang lagi di Yosua 23 ayat 3. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Puji Tuhan. Kemudian Yosua 23 ayat 10. 1 orang saja dari kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu ialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Terpujilah Tuhan kita, luar biasa, dahsyat. Haleluya. Dan apa yang disaksikan oleh Yosua dari semua selama ini dia bersama dengan bangsa Israel, dia boleh bersaksi terhadap janji Tuhan. Kesaksian Yosua di Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik, haleluya, saya tegasin, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak terpenuhi. Waduh, luar biasa Tuhan kita. Dia sudah berjanji. Dia bukan manusia yang berdusta. Dia adalah Allah. Dan dia sanggup untuk melaksanakan janjinya. Dia sanggup menggenapkan janjinya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua janjinya tergenapi. Dari semua janjinya, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Kemudian pada Yosua 24 di akhir hidupnya, Tuhan Yosua juga pada hari-hari terakhirnya, dia peringatkan kepada bangsa Israel. Ini peringatannya, saudara. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap engkau sehingga kamu segera dibinasakan dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepada kamu. Tuhan
selalu rindu supaya umatnya tetap beribadah kepadanya. Tetapi risikonya apa? Pilihan. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan sempurna, penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan Tuhan, lalu beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, jangan lupa saudara, peringatannya, kamu akan segera dibinasakan dari negeri yang baik ini yang telah diberikan kepadamu. Luar biasa. Ini suatu peringatan keras dari Tuhan disampaikan kepada Yosua. Dan sendiri setelah dia bersama-sama dengan umat Israel pada waktu itu, dia mengambil keputusan. Orang Israel silakan mengambil keputusan apakah mereka tetap beribadah kepada Allah atau tidak. Tetapi Yosua dan keluarganya, apa yang dikatakan? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Yosua sampai akhir hidupnya dia memberi ketegasan kepada bangsa Israel. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Aku sendiri mengambil keputusan bahwa saya akan beribadah bersama keluargaku. Aku akan beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, pada Yosua 24 ayat 29 itu Yosua mati. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Demikian juga setelah mereka berperang dan juga membagi-bagi tanah Kanaan itu kepada suku-suku yang ada, maka selesai itu juga tulang Yusuf dikubur. Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Saudara, haleluya. Jadi akhirnya Yusuf dikubur juga setelah melewati 400 tahun dari dia mati sampai Exodus 360 tahun. Kemudian masuk tanah Kanaan dalam perjalanan di padang gurun itu ada 400 tahun. Nah, maka bukan 400, 40 tahun. Jadi sekali lagi, setelah Yosua mati sampai mereka Exodus keluar dari tanah Mesir itu ada 360 tahun. Baru dari Exodus sampai mereka masuk tanah Kanaan itu ada 40 tahun. Maka perhitungan mereka diperbudak itu selama 400 tahun setelah Yusuf mati. Dan juga hitungan 40 tahun itu mereka masih diperbudak karena selama dalam perjalanan maka belenggu pikiran mereka sudah bebas, tetapi pikiran mereka masih diperbudak dengan Mesir, saudara. Mereka masih mau kembali ke Mesir. Jadi hitungan semuanya totalnya 400 tahun, saudara. Setelah itu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka berperang 6 tahun dan juga pembagian tanah Kanaan itu 10 tahun, 16 tahun. Setelah itu barulah tulang Yusuf dikubur. Jadi dari kematian Yusuf sampai dia dikubur ada 416 tahun, saudara. Haleluya. Demikian juga Eliezer mati juga dikubur. Oh, puji Tuhan, akhirnya kita mengakhiri sampai seri yang ke-6 dari kitab Yosua ini. Walaupun memang sangat dipersingkat, saudara, ada banyak hal yang tidak kita bisa bahas karena waktunya, karena
Renungan ini cuma sampai seri ke-6, dibatasi dari hari Senin sampai hari Sabtu karena hari Minggu sudah ada topik lagi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus. Ternyata saudara, hidup kita ini hidup oleh karena Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Dia yang berperang dengan kita. Dia yang melakukan peperangan untuk kita. Kita nggak punya kemampuan. Dan kita sudah diberikan kuasa yang besar. Yang terus memimpin kita, kuasa Roh Kudus. Dia pribadi yang tidak terbatas dalam hidup. Kita terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dia akan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengajaran tentang Yosua dari kitab Yosua ini Tuhan. Kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi pada topik yang baru.